Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini ya. Nah, kali ini kita mau buat kuis tentang kuis yang mencocokkan antara opsi yang satu dengan opsi yang lainnya. Jadi kita mau pakai matching quiz. Nah, sebelumnya kita kasih background dulu. Jadi klik kanan, kemudian kita klik format background. Nah, jadi di sini backgroundnya yang pertama sudah disediakan ya. Jadi diharapkan untuk mendownload backgroundnya terlebih dahulu. Nah, jadi tinggal kita pilih, kita sesuaikan aja. Nah, jadi di sini nanti kuisnya akan niatnya mau saya model pakai lampu, jadi supaya kelihatan glowing. Nah, setelah kita kasih background, yang perlu kita masukkan adalah peralatan yang ingin kita matchingkan. Jadi misalkan kayak kuis kalau misalkan gambar hewan sama nama-nama hewan. Nah, di sini kita mau pakai matematika. Nah, jadi di sini ada sifat-sifat dari eksponen misalkan gitu. Nah, ini misalkan bisa aja dipilih. Nah, seperti ini. Nanti tinggal kita cocokkan saja apa yang ada di sini. Nah, jadi tinggal kita cocokkan yang sebelah kiri sama dengan yang ada di kanannya sama dengan. Nah, jadi di sini yang pertama kita atur dulu warnanya biar menarik. Nah, ini bisa diataskan sedikit. Kemudian jangan lupa dikasih border yang warnanya kuning keorenan. Nah, setelah seperti ini tinggal dibesarkan aja bordernya supaya kelihatan glowing. Nah, kemudian ditambah picture effect. Nah, di sini kita pakai glow yang warna kuning atau warna oranye juga bisa. Nah, kita coba warna oranye aja. Nah, di sini karena kita niatnya mencocokkan atau menjodohkan. Nah, jadi ini CTRL C kemudian CTRL plus V. Nah, gunanya untuk menggandakan. Ini kemudian kita crop satu-satu. Nah, jadi seperti ini ya. Tinggal dipaskan aja. Jadi karena ini ada 4 baris, maka dari itu ini kita potong satu persatu. Nah, jadi ini yang harus dipersiapkan dulu. Oke, setelah nanti siap, nanti silakan diacak yang sebelah kiri biar ada di kiri, yang kanan juga di kanan. Tapi jangan lupa kalau misalkan matching quiz ini kan kita pakai mencocokkan. Jadi kalau bisa opsinya diacak supaya nanti siswanya nggak terlalu mudah untuk menyelesaikannya. Nah, misalkan ini bisa aja kita taruh seperti ini. Jadi tinggal disesuaikan aja. Nah, kayak gini. Kemudian di sebelah kanan itu nanti tinggal kita kayak gini juga. Jadi kalau bisa diacak. Nah, ini kita potong dulu. Tapi ini letaknya diletakkan di bawah, jadi supaya berbeda ini nanti harus diacak. Nah, yang ini juga. Jadi intinya jangan sampai siswa terlalu mudah untuk mencocokkan antara yang sebelah kiri sama yang kanan. Jadi sebisa mungkin ini diacak. Jadi tinggal kita padankan aja. Oke, kalau sudah. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita buat cara mencocokkannya gimana. Nah, ini kita pakai shapes. Jadi bentuknya ini rectangle atau persegi panjang lah, bebas. Nah, dari sini kita buat misalkan ini warna putih, shape outline-nya nggak usah. Kemudian ini pakai glow yang warna putih juga. Nah, supaya ini terlihat kayak bersinar.
Nah, dari sini nanti tinggal kita kopas aja CTRL-C kemudian CTRL-V. Nah, jadi ini perlu kita kopas. Jadi setelah diletakkan ini kalau bisa diatur sedemikian hingga supaya jaraknya tidak berdempetan. Nah, ini juga kita kasih seperti ini. Jadi ini tinggal kita kopas aja. Nah, fungsinya apa rectangle ini? Nah, jadi tujuannya itu kalau misalkan untuk mencocokkannya, jadi untuk bisa kita pilih misalkan dari yang atas sendiri yang A pangkat X dikalikan A pangkat Y. Jadi kalau yang putih ini kita tekan, nanti tinggal kita tekan putih-putih yang ada di sini. Jadi nanti bisa terhubung. Jadi antara yang soal yang pertama bisa tinggal milih mau dicocokkan dengan yang mana. Nah, gitu caranya. Nah, dari sini bisa kita buat lagi, kita mau pakai tanda panah. Nah, bisa kita pakai panah. Ini bisa kita hubungkan ke sini. Nah, supaya kelihatan bagus, jadi ini panahnya mau kita pakai seperti sinar. Jadi shape outline-nya ini kita pakai yang bintik-bintik aja. Nah, tapi ini mau saya besarkan ukurannya supaya nanti kelihatan kayak sinar. Nah, setelah seperti ini nanti tinggal di glow aja. Nah, glownya seperti ini. Kemudian karena ini kurang besar dibesarkan lagi. Nah, setelah dari sini yang mau kita tunjukkan adalah ketika ini ditombol maka 4 opsi ini akan muncul. Jadi kalau mau memunculkan ini berarti ini harus dikasih efek yang putih-putih ini. Nah, kalau ini mau dikasih efek berarti kita pakai animation. Nah, animationnya kita mau pakai fade aja misalkan. Kita pakai with previews. Nah, dari sini masalahnya kita nggak tahu mau ditriggerkan kemana. Trigger itu kan artinya apa? Suatu benda itu dapat muncul kalau benda yang ada di trigger ini kita tombol. Nah, masalahnya ini kan kita nggak tahu. Jadi dipancing dulu, kita tekan animation kemudian ini kita pakai animation pen. Nah, jadi yang ini ternyata adalah rectangle 12. Ini kita nonaktifkan lagi. Jadi ini bisa muncul kalau rectangle 12 ditekan. Nah, jadi kita triggerkan ke rectangle 12. Nah, jadi kita coba cek dulu ya. Nah, misalkan ini kita tombol. Nah, pasti ini akan muncul. Nah, masalahnya kalau ini sudah muncul, anak panahnya kan awalnya hilang. Nah, jadi kita buat dulu. Ini kita gandakan sebanyak 4 juga. Nah, supaya apa? Supaya nanti bisa ada 4 opsi. Jadi biar bisa dibuat kecohan seperti itu. Nah, ini tinggal kita pindahkan ke bawah. Nah, setelah seperti ini, ketika ini sudah muncul berarti kan tujuan kita untuk menarik garis ini supaya bisa muncul. Nah, artinya apa? Garis ini supaya bisa muncul kita pakai animation, misalkan wipe. Nah, ini bisa kita pilih sinar dari kiri ke kanan. Jadi kita pakai yang from left. Nah, dari sini bisa kita triggerkan masing-masing. Kalau ini kan rectangle 13, ini 14, ini 15, ini 16. Jadi ini ke rectangle 13. Rectangle 13. Nah, kalau ini rectangle 14. Ini rectangle 15. Sama rectangle 16. Nah, jadi kalau sudah seperti ini nanti berarti bisa kita munculkan. Nah, kalau ini diklik ini bakalan muncul. Nah, kalau ini diklik pasti nanti sinar garisnya akan muncul. Nah, jadi akan terarah seperti ini. Kalau ini ditombol akan seperti ini. Masalahnya yang kita inginkan, kita nggak mungkin kan kalau misalkan siswa itu ingin menjawab ke empat-empatnya, karena kan jawaban yang benar itu cuma satu kalau dalam konteks ini ya. Nah, oleh karena itu ini caranya gimana? Nah, setelah mengeklik salah satu ini, pastikan kalau putih-putih ini hilang semua, supaya nanti peserta didik itu nggak bisa mengeklik ke empat-empatnya. Nah, jadi gini caranya.
Pertama kita tambahkan add animation. Nah, add animation ini gunanya apa? Supaya nanti putih-putihnya hilang. Nah, kalau ingin menghilangkan sesuatu, add animationnya kita pakai fade yang warna merah yang bawah. Nah, yang ini, yang pakai exit. Nah, jadi ini gimana caranya? Nah, ini tinggal kita triggerkan ke kotak putih yang pertama tadi, yaitu rectangle berapa tadi. Nah, coba dicek dulu. Nah, kalau yang ini ternyata rectangle 13, ini 14, 15, 16. Jadi kita triggerkan ke rectangle 13 dulu. Nah, jadi yang merah-merah ini kita klik. Ini kita triggerkan ke rectangle 13. Nah, tapi ini jangan lupa pakai with previous. Nah, kemudian kita delay. Artinya apa? Waktunya itu kita geser, jadi kalau setelah diklik nanti otomatis akan hilang. Nah, setelah seperti ini, nah ini kita tambahkan lagi pakai exit juga. Nah, ini juga kita pakai with previous. Kemudian kita triggerkan gantian ke rectangle 14. Kita delay. Nah, delaynya disesuaikan kayak yang atasnya. Kemudian kita tambahkan lagi, pokoknya sampai 4 kali. Soalnya pilihannya ada 4. Jadi ke rectangle ini kita pakai jangan lupa ditambahin dulu pakai fade. Nah, kemudian di previous ditriggerkan ke 15. Nah, ini kita delay kayak yang atasnya juga, kita tambahin sekali lagi. Nah, ini tinggal kita tambahkan lagi fade lagi, with previous lagi, kemudian ini kita triggerkan ke rectangle 16. Kemudian kita delay. Nah, setelah seperti ini coba kita klik dulu. Nah, jadi setelah ini diklik ini akan muncul. Kalau salah satu udah diklik, maka kita nggak bisa memilih jawaban lainnya lagi. Karena kenapa? Yang putih-putihnya yang lainnya sudah hilang. Loh, yang terjadi masalahnya sekarang, kalau misalkan ini diklik, pasti nanti akan muncul lagi dan bisa milih lagi. Nah, oleh karena itu ini juga harus dihilangkan. Jadi caranya gimana? Ini kan rectangle 13 tadi. Nah, jadi ketika rectangle 13 dihilangkan, jadi ini perlu dikasih animation fade. Nah, animation fade tapi kita pakai with previous. Kita triggerkan ke rectangle 13 dulu. Jadi kalau 13 di tombol, rectangle 13 di tombol, atau yang putih-putih yang atas yang dekatnya A pangkat X min Y itu di tombol, pasti nanti tombol putihnya akan otomatis langsung hilang. Nah, jadi ini di delaynya sama. Kemudian ini bisa kita tambahin lagi sama, jadi supaya nanti biar hilang semua. Kita kasih ke rectangle 14. Jadi kalau rectangle 14, kalau ini di tombol, sinar garisnya akan muncul, keempat-empatnya akan hilang, dan ini juga akan hilang. Nah, jadi ini kita kasih delay juga, kita tambahin lagi sekali lagi, kita pakai fade. Nah, di sini kemudian ditriggerkan ke rectangle 15, kita delay lagi. Nah, kemudian ditambahin lagi sekali lagi buat yang rectangle 16. Jadi caranya hampir sama, tinggal diulang-ulang aja. Kemudian ini di delay juga yang sama. Nah, setelah ini kita coba. Nah, kalau ini ditekan berarti ini muncul, kalau ini ditekan berarti kita sudah nggak bisa milih lagi, dan otomatis jawaban kita sudah muncul di sini. Nah, masalahnya kita kan nggak tahu jawaban mana yang benar, mana yang salah. Nah, jadi di sini bisa kita munculkan suatu karakter. Kalau misalkan benar, ada tombol applause sama oke. Nah, ini bisa. Nah, kayak yang kemarin bisa aja, misalkan pakai ini juga bisa. Nah, jadi kalau benar maka akan muncul notifikasi. Nah, ini bisa kita pakaiin tulisan. Jadi kita ke text box tadi. Nah, ini warnanya bisa kita pilih, misalkan
warna kuning juga nggak apa-apa. Nah, jadi rata tengah, kemudian fontnya terserah kalian, tapi kalau di sini kita pakai Arial. Oke, setelah muncul seperti ini, karena ini supaya kelihatan, maka ini kita pakai text outline biar warnanya ada putihnya. Nah, ini kita klik juga, klik kiri, jadi gambar ini sama tulisan ini bisa kita kelompokkan, jadi nanti biar kalau ngasih animasi biar satu kesatuan. Nah, ini gimana ya, jadi kalau ini diklik berarti kita sudah milih jawaban. Nah, kalau jawaban yang kita pilih di sini benar, berarti ini nanti pasti akan muncul. Nah, untuk memunculkan kita pakai ini animation, jadi kita pilih float in. Nah, ini kita pakai float in. Nah, kita pakai with previews langsung. Nah, jadi kalau yang ini tadi a pangkat x dikalikan a pangkat y, berarti jawabannya yang benar adalah a pangkat x ditambah y. Nah, jadi kalau ini ditekan, ini tadi rectangle 16, berarti ini bisa muncul, kita triggerkan ke rectangle 16. Jadi kalau rectangle 16 ditombol, nanti akan muncul ini. Nah, masalahnya ini kan bisa kita atur. Nah, jadi diletakkan di sini aja. Setelah ini nanti muncul, berarti kita pakai supaya ada soundnya, kita klik 2 kali, kemudian kita kasih sound, misalkan applause. Nah, kemudian strike arrow ini kan animasi buat lasernya, biar kalau misalkan sudah diklik putih-putihnya, nanti lasernya bisa muncul. Nah, ini kita kasih sound aja, misalkan sound arrow, kan panas juga. Nah, jadi biar asik ya. Nah, setelah itu nanti kalau misalkan jawabannya salah, pasti nanti kita munculin notifikasi salah. Nah, jadi di sini kita buat lagi. Ya, masih salah. Nah, misalkan gitu. Nah, ini kita pakai warna yang merah. Biasanya kan kalau salah warna merah. Nah, di sini tinggal kita kasih tebalan aja, fontnya pakai Arial juga, fontnya kita besarin lagi. Nah, misalkan gini. Nah, ini bisa kita kasih gini. Kalau misalkan fontnya mau tebal, ya pakai bold juga bisa. Kemudian kalau misalkan mau ini kita kasih glow fontnya. Jadi yang kita kasih glow ini pakai text efeknya ini. Nah, jadi biar kelihatan berkilau dikit. Nah, jadi ya salah ini akan muncul ketika ini sama ini atau ini juga, kalau diklik nanti jawabannya kan pasti salah. Jadi kita munculkan notifikasi ya salah. Nah, salahnya ini tadi kan setelah muncul notifikasinya, takutnya nanti notifikasinya nggak hilang. Jadi ini perlu kita tambahin animation lagi, yaitu animation hilang atau fade. Nah, jadi ini kita munculin with previews. Nah, setelah muncul with previews, berarti ini kita triggerkan ke rectangle yang benar tadi ya, berarti rectangle 16. Nah, jadi setelah nanti muncul, pas tepat setelah muncul yang hijau ini, artinya apa, waktunya akan hilang. Jadi contohnya gini, misalkan aja ini kita tombol, kemudian yang benar kan ini benar. Kalau salah artinya apa, berarti ini rectangle 15, 14, 13. Nanti kalau itu ditombol akan memunculkan ya salah. Jadi di sini ya salah kita munculkan pakai float in juga. Nah, di sini kita pakai with previews. Jadi ini kita triggerkan ke rectangle ini kita munculkan. Tapi di sini sebaiknya kita tambahin juga pakai fit. Nah, di sini kita pakai with previews juga. Jadi sekaligus. Kemudian kita ke trigger yang salah tadi 13, 14, 15. Nah, jadi di sini bisa kita munculkan.
kemudian ini juga kita triggerkan ke rectangle 13. Nah jadi kita tukar letaknya. Nah jadi setelah ini nanti muncul, nah ini supaya nanti sama kayak ini timingnya, jadi kita sesuaikan. Yang merah akan muncul tepat setelah ini, jadi akan hilang tepat setelah muncul. Nah jadi ini bisa kita ulangin lagi sekali lagi, tapi kita triggerkan ke yang berbeda. Nah ini bisa kita triggerkan ke rectangle 14. Kemudian kita double lagi, kita samakan juga ke rectangle, gantian tadi kan 13, 14, 15 itu yang ini. Nah sekarang coba. Nah jadi setelah ini kita munculkan, kita pilih, nah pasti nanti akan muncul notifikasi salah. Nah setelah ini bisa kita ulangin sekali lagi, jadi ini bisa kita klik untuk yang selanjutnya. Jadi di sini tinggal kita klik aja. Oke, jadi ini kita copy paste dulu semuanya. Jadi kita mulai dari yang ini, pokoknya semuanya di copy paste untuk opsi yang kedua ini. Nah jadi ini kita copy paste dulu. Nah ini tinggal kita klik Ctrl C, Ctrl V. Nah jadi ini kita gandakan dulu. Nah setelah ini bisa kita setting, jadiin tadi kan yang ini, jadi bisa kita geser ke atas untuk pilihannya. Nah setelah itu tinggal yang putih yang menurut sinar yang ini, berarti yang ini. Nah ini kita geser ke atas juga. Nah, jadi kita timpa di sini. Yang ini kita kembalikan lagi ke asalnya, ke sini. Nah yang ini juga, ini kan pas sinar yang ini, jadi ini tinggal kita pindahin ke atas juga. Nah sinar yang ini tinggal kita gabungkan ke sini, yang ini tinggal kita gabungkan ke sini aja. Nah sinar yang ini, yang tertimpa ini tinggal kita pindahin ke sini. Nah setelah itu nanti kalau itu ditekan, pasti nanti akan menghasilkan efek yang sama. Nah jadi sekarang ini rectangle 33, ini rectangle 34, ini rectangle 35, yang di sini rectangle 36, rectangle 36. Nah sekarang kita coba dulu. Kalau ini kita tekan, pasti nanti ini akan muncul. Nah kalau rectangle yang ini kita tekan, tapi masalahnya ini tadi tidak memunculkan notifikasi apapun. Nah karena ini belum kita copy paste. Nah jawabannya yang benar gimana? Ini kan A pangkat X dibagi A pangkat Y, jadi pakai pengurangan. Jadi jawaban yang benar adalah yang ini, yang atas, untuk opsi yang kedua. Nah jadi di sini bisa kita tinggal copy paste aja. Nah setelah ini kita copy paste, nah ini tinggal kita kita triggerkan ke yang ini. Ini tadi rectangle 33, jadi ini tinggal kita triggerkan ke rectangle 33. Nah, jadi kita cari rectangle 33. Nah kemudian yang Y benar ini, yang salah ini tinggal kita copy paste juga. Nah letaknya jangan lupa disamakan. Nah ini tinggal kita triggerkan ke yang salah. Ini tadi kan 30 berapa tadi? 33. Nah yang atas 33, 34, 35, 36. Jadi kita triggerkan ke 34. Nah di sini kita kopas lagi, kita triggerkan ke rectangle 30, itu 35. Nah kita kopas lagi, kita taruh di rectangle berapa? 36. Nah jadi ini tinggal kita cocokkan aja. Setelah itu ini kita kopas lagi. Nah ini kita kopas lagi, kita taruh buat yang bawahnya lagi.
Nah, jadi untuk yang A pangkat X dipangkatkan lagi Y. Nah, itu kita pakai yang itu. Oke, setelah kita kopas, ini tinggal kita pindahin aja. Ini rectangle 65. Kita pindahin jadi ke atas. Kemudian ini rectangle 66. Kita pindahin ke atas juga. Kemudian ini rectangle 67. Kita pindahin ke sini juga. Jadi panahnya udah ngikut. Kemudian di sini rectangle 68. Kalau misalkan panahnya nggak ngikut, silakan dipindahkan secara manual. Nah, karena jawaban yang benar adalah yang ini, atau ini adalah rectangle 66, maka kita kopas ini juga. Nah, kita copy paste. Nah, setelah ini muncul, maka ini bisa kita triggerkan ke yang ini tadi. Berapa ini? Rectangle 66. Jadi ini kita triggerkan ke rectangle 66. Nah, kemudian kita copy paste, ya salah lagi. Nah, kita copy paste, ya salah. Kita triggerkan ke rectangle tadi kan 66. Nah, jadi kalau rectangle 66 berarti rectangle 65 itu yang salah. Kemudian kita kopas lagi. Nah, ini kita ulangin terus. Kita taruh di rectangle 66 kan yang benar, jadi 67. Kemudian kita kopas lagi, kita taruh di rectangle 68. Rectangle 68. Oke, kita cek dulu. Nah, jadi kalau ini di tombol rectangle yang ini kita tekan, ini kan jawabannya benar, jadi nanti pasti akan benar. Nah, setelah itu tinggal kita kopas lagi untuk yang terakhir. Nah, ini tinggal kita klik aja, jadi menyesuaikan garis yang ini. Kemudian yang putih-putih ini juga dikopas. Oke. Nah, ini tinggal kita copy paste aja. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini nanti tinggal kita pindahin aja. Nah, ke bawah. Jadi kita sesuaikan. Oke, kalau sudah, berarti yang ini kita pindahin ke atas. Sama kayak yang tadi caranya. Nah, kita pindahin ke atas. Kemudian yang ini kita pindahin ke atasnya juga. Nah, ke sini juga. Kemudian ini kita pindahin ke atas lagi. Jadi supaya urut 1 2 3 4. Yang ini kita pindahkan ke sini. Nah, masalahnya ini jawabannya AB pangkat X. AB pangkat X. Jadi yang benar adalah yang ini. Jadi jawabannya rectangle 86. Jadi ini ada rectangle 84, 85, 86, 87. Nah, jadi ini 87. Jadi yang benar jawabannya adalah yang ini, rectangle 86. Jadi kita kopas ya yang benar ini. Nah, copy paste lagi. Jadi kita paskan di sini. Oke, kita triggerkan ke tadi yang di sini, yaitu rectangle 86. 86 berarti di sini 84, 85, 86, 87. Jadi kita triggerkan ke 86. Oke, kita tekan dulu. Nah, kemudian kita copy paste yang salah ini. Nah, yang salah kita copy paste. Nah, ini kita taruh dulu. Kan sudah di copy paste tadi. Nah, ini kita triggerkan ke, karena tadi yang benar adalah 86, berarti yang salah 87. Nah, kita copy paste lagi. Nah, ini kita copy paste ke 84. Karena 86 benar, 87 salah, 85 salah. Kemudian 84. Jadi intinya kita ulangin sebanyak yang dipilih tadi. Nah, jadi di sini 84 yang salah. Nah, supaya lebih menarik lagi, ini kita kasih tombol close. Nah, tombol close-nya kita pakai yang X ini aja nggak apa-apa. Ini bisa kita pakai warna misalkan bebas, bisa warna merah atau putih.
Misalkan warna merah berarti outline-nya warna putih. Nah di sini width-nya kita tambah supaya lebih tebal lagi dan kita kasih efek. Nah biar kayak tombol, jadi dikasih efek. Nah kita pilih efek yang sesuai. Untuk gini aja nggak apa-apa, cuman nanti tinggal supaya kelihatan kalau misalkan ini udah close, berarti ini tinggal kita kasih tombol. Nah kita kasih tombol kita pakai animation dulu biar kelihatan menarik ya. Jadi bisa kita pakai pulse. Nah jadi kalau tombol pulse itu kan pasti nanti akan kayak gitu, jadi akan seperti tombol ketekan. Nah ini nanti tinggal kita klik 2 kali. Nah ini timingnya with previous, repeatnya until end of slide. Nah tapi jangan lupa ini dikasih link, kalau nggak gitu action. Nah actionnya di sini tinggal kita kasih end show, jadi untuk keluar dari slide kita pilih end show. Nah supaya menarik tadi actionnya kita kasih play sound aja, misalkan push. Nah sekarang kita coba dulu. Nah setelah muncul seperti ini, nah ini bisa kita klik dulu jawaban yang benar yang mana. Coba kita acak aja, misalkan ya salah. Nah jadi salah akan muncul notifikasi salah. Kemudian kita jawab yang kedua, A pangkat X dibagi A pangkat Y, berarti tinggal dikurangin aja, jadi jawabannya yang ini. Jadi bebas. Kemudian yang ini, misalkan kita jawab yang benar juga, A pangkat XY. Kalau yang ini kan A dikalikan B pangkat X, jadi yang benar seharusnya ini, jadi kita acak misalkan ini jawabannya. Nah pasti jawabannya salah. Nah untuk keluar tinggal ditekan ini aja. Nah kemudian untuk mempercantik hiasan lagi, kita mau pakai tombol next. Nah jadi kita pakai tombol panah untuk lanjut ke soal selanjutnya. Nah bisa kita pakai tombol next, bisa pakai warna kuning juga, next warna kuning, kemudian outline-nya warna putih. Nah tapi agak ditebalin dikit supaya hadapan Anda kalau itu misalkan tombol. Nah di sini nanti tinggal kita setting untuk supaya bisa next, misalkan aja ini kita duplicate aja. Nah jadi ini kita arahkan insert, kita pakai link, kita tekan link, kemudian place in document, kita arahkan ke slide 2. Nah jadi kalau ini ditombol kita akan pindah ke slide 2. Nah masalahnya di slide 2 ini biasanya kan ada yang masih ragu dan ingin kembali ke slide 1 kalau misalkan di skip. Nah ini tinggal kita gandakan dan format rotate kita pakai flip horizontal. Nah ini yang yang sebelah kiri ini bisa kita pakai link, kita taruh di halaman sebelumnya slide 1. Kalau ini nanti di slide 3. Nah ini kita klik aja dulu. Nah misalkan orang mau klik next, nah akan pindah ke slide 2. Nah kalau ini ditekan nanti bisa jawab lagi. Nah jadi tergantung masing-masingnya, nanti tinggal dicoba aja. Muncul notifikasi benar. Kalau ini salah akan muncul notifikasi salah. Oke, cukup sekian kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.